Ya, salam selamat pagi semuanya, anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan, ya, yang kami cintai. Apa kabar kalian? Sukacita ya hari ini ya. Kita bertemu lagi, kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah PIK SMP Penoy bersama-sama dengan anak-anak kami, dengan orang tua, dengan Bapak dan Ibu guru, dan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan lewat pembelajaran kami dan amat terlebih lewat ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Tuhan Yesus Sang Raja Damai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi kita katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Anakku sekalian, warga sekolah Penoy, mari kita berdoa untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allahku, Engkau Tuhan pencipta langit bumi dan isinya. Engkau Tuhan yang kami kenal, Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu oleh semua kasih anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap sehat hingga hari ini. Sungguh kami mengucap syukur dan kami sangat bersuka cita, kami berbahagia hari ini. Kami akan kembali membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah suara-Mu, nasihat-Mu untuk kami semua, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau mengurapi aku hamba-Mu ini. Kau mengurapi kami semua, warga sekolah Penoy, dan para pendengar, para pemirsa yang ada. Kau berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Anakku sekalian, kita jumpa kembali dalam ibadah pembinaan iman Kristen atau pendalaman iman Kristen Sekolah Penuai. Di bulan ini kita akan membahas, mendengarkan dari tema buah roh kemurahan. Seperti ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, tentu Nana sudah hafal ya. Mari kita baca lagi, gak apa-apa ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari baca bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Nah, keluarga Sekolah Penuai yang Tuhan kasihi, Sekolah Penuai begitu konsen, fokus untuk menghadirkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang ilahi. Sekolah Penuai sangat terbeban untuk menghadirkan angkatan atau generasi yang akan memuliakan nama Tuhan. Melalui ibadah pendalaman iman Kristen ini, diharapkan supaya kita semua keluarga Sekolah Penuai, termasuk anak-anak murid Sekolah Penuai, memiliki karakter seperti karakter Kristus, karakter Tuhan, karakter yang penuh kasih. Seperti hari ini kita akan melihat salah satu karakter Kristus, yaitu bermurah hati. Hal ini pun diajarkan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya dalam Injil Matius 5 ayat 7. Injil Matius 5 ayat 7. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Dalam terjemahan yang lain dikatakan, "Berbahagialah orang yang mengasihi," saya ulangi, "berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga." Ternyata kalau kita berbuat baik, berbelas kasih kepada orang lain, maka Tuhan juga akan berbaik hati, berbelas kasih kepada kita. Tidak ada ruginya kalau kita bermurah hati kepada orang lain. Dengan kita bermurah hati kepada orang lain merasa diberkati, dan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, jangan bosan-bosan bermurah hati. Jangan jemu-jemu bermurah hati. Salah satu karakter Kristus yaitu berbelas kasih atau bermurah hati kepada siapapun, kepada orang-orang yang menderita, bahkan kepada orang yang memusuhi Tuhan Yesus, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hal ini juga Tuhan Yesus tunjukkan, Tuhan teladankan ketika dia disalib. Dia pun berkata, "Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak sekalian, bermurah hati kepada siapapun, bahkan pada orang-orang yang tidak menyukai kita. Tetaplah bermurah hati. Kemudian kita membaca dalam Lukas 6 ayat 36. Ya, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kata Bapamu, B-nya itu besar. Ini menunjuk Allah. Saya ulangi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Allahmu adalah murah hati, seperti Bapamu adalah murah hati. Kita anak-anak Allah, sehingga Allah kita sebut Bapa. Karena kita anak-anak Allah, kita akan mewarisi karakter Bapa kita, yaitu murah hati. Saya ulangi lagi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan. Jadi, teruslah bermurah hati, berbaik hati kepada siapapun. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, anak-anak. Lukas 6 ayat 36 tadi. Hendaklah kalian berbelas kasihan, seperti Bapamu juga berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Tidak tega melihat orang lain menderita. Tidak rela orang lain itu susah. Hatinya diliputi dengan rasa empati yang luar biasa. Rindu berbuat baik, berbelas kasih. Khusus bagi anak sekolah penuai. Kami hamba-hamba Tuhan, kami guru-guru, dan orang tua kalian pun sangat-sangat mengharapkan anak-anak penuai itu anak-anak yang punya karakter seperti karakter Tuhan. Dan sering Bapak mendengar tujuan orang tuamu menyekolahkan kalian di sekolah penuai. Tujuannya agar kalian itu menjadi anak yang berkarakter. Sebab di sekolah penuai ini menjunjung tinggi yang namanya etika dan karakter. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita baca lagi. Ini kesaksiannya Rasul Paulus, ya. Kesaksian Rasul Paulus yang dapat kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 11. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan ucapan syukur kepada Allah oleh karena kami. Mungkin kalimat ini agak susah dicerna ya nak ya. Tetapi Bapak akan baca di terjemahan lain yang gampang dimengerti. Ayo perhatikan. Ya, perhatikan. 2 Korintus 9 ayat 11 dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengan demikian, kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Haleluya. Ternyata kemurahan hati yang kita praktekkan endingnya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu jangan kita salah dalam mempraktekkan firman Tuhan.
Mungkin ada orang yang berbaik hati kepada orang lain supaya dipuji, ya, supaya dihormati. Itu nggak benar. Itu tidak benar. Yang benar adalah kita mengasihi orang lain, orang itu berterima kasih kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa engkau tidak akan turun tetapi akan naik. Tuhan berjanji engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tapi ingatlah kepada sesamamu, sesama kita manusia. Ada waktunya nanti Tuhan akan membawa kalian untuk peduli kepada sekitarmu. Peduli kepada sekitarmu, kepada orang lain yang kekurangan. Dengan demikian, Tuhan dipermuliakan. Mereka akan berterima kasih dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, berbuat baik, jangan mencari pujian. Berbelas kasih, jangan mengharap ucapan terima kasih. Berbaik hati supaya dia baik kepada kita, jangan. Tuhan yang baik sama kita. Mereka akan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Nah, kalian puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allahku. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu rupa mendandani kami. Engkau begitu indah merenda kehidupan kami. Khususnya anak-anak kami sekolah penuh ini. Tak henti-hentinya Engkau menasihati mereka dengan sabdamu yang kudus. Ya Tuhanku, aku hamba-Mu berdoa buat mereka. Engkau memberkati mereka, agar mereka memiliki seperti karakter-Mu ya Tuhan. Itu karakter bermurah hati, karakter berbelas kasih kepada siapapun. Ampuni kami kalau selama ini kami berbuat baik untuk tujuan kami mendapat pujian. Ampuni kami. Dan saat ini kami akan mempraktikkan firman-Mu. Kami terus berbuat baik kepada siapapun dan tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pujian. Tuhan, lindungilah anak-anak kami dari yang jahat. Lindungi mereka dari pergaulan yang buruk. Dan lindungi mereka dari wabah yang sedang merajalela ini, agar mereka tetap sehat. Engkau juga memberkati setiap orang tuanya, berkati rumah tangganya, berkati seisi keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, mata pencariannya. Tuhan memberkati agar terhindar dari kerugian, terhindar dari kekacauan, terhindar dari kebangkrutan. Berkati mereka Tuhan. Dari berkat-berkat-Mu, kami juga akan memberkati orang lain, dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Berkati sekolah penuh ini, dari guru-guru, semua karyawan, berkati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, untuk kami segera bersekolah dengan normal. Harapan kami Tuhan, semester genap ini Tuhan, bulan Januari ini, sekolah penuh bisa berjalan secara normal tetap muka. Tetapi semuanya biar kehendak-Mu saja yang jadi. Engkau berkati bangsa Indonesia ini, bangsa Indonesia yang kami kasih ini. Engkau berkati bangsa Indonesia ini, agar terjadi shalom dan sejahtera di bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para anggota MPR, DPR, sampai para pejabat pemerintahan yang terendah sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan anak sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemurahan. Amin.